Halo teman-teman semua, selamat datang di program talk show horor K Misteri. Bincang-bincang soal horor. Balik lagi bersama aku Afnan, yang pastinya hari ini kita akan membahas seputar topik-topik horor. Mulai dari cerita nyata berdasarkan pengalaman para Kamisterian yang sudah kalian kirim di komentar Twitter kami semalam di @talkshowkamisteri. Dan tentunya juga hari ini pastinya kita akan kedatangan salah satu narasumber Kamisterian yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya langsung di talk show hari ini. Jadi siapkan diri kalian karena apa yang akan kita bahas hari ini mungkin akan membuat kalian merinding. Oke, kalau gitu seperti biasa yang udah aku bilang tadi, kita sudah menerima banyak cerita dari Kamisterian semua nih. Dan di episode ini aku akan membacakan beberapa cerita horor yang paling menegangkan. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita horor, langsung aja kirim ke media sosial kita di Instagram dan Twitter. Kita akan selalu buka di setiap malam Jumat. Siapa tahu cerita kalian akan kita bacakan di minggu depan. Langsung aja nih, cerita yang pertama dari username malam mencekam. Ceritanya begini nih, malam itu aku sedang di rumah sendirian. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan aku masih asyik menonton serial horor di laptopku. Suasana sepi, sampai tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Awalnya, aku mengira itu hanya suara tikus atau angin, jadi aku tidak peduli. Tapi suara itu terus mendekat ke ruang tamu tempat aku duduk. Aku mulai merasa aneh dan memutuskan untuk menyalakan semua lampu. Saat aku berdiri, langkah kaki itu berhenti. Suasananya sangat hening. Bahkan aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku memberanikan diri untuk cek ke dapur, tapi gak ada siapapun di sana. Ketika aku kembali ke ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuatku lemas. Laptopku yang tadinya memutar serial horor sekarang menampilkan layar kosong. Hanya ada satu kalimat tertulis di sana. Jangan menoleh ke belakang. Kamisterian, kebayang gak sih? Pas kita lagi di rumah sendirian, laptop kita tiba-tiba ada kata-kata jangan menoleh ke belakang. Aku yang bacanya aja sampai merinding. Nah, selanjutnya ke cerita yang kedua nih. Dari Kamisterian kita di username @kimchi_eggroll. Halo, aku pengen cerita, tapi ini bukan kisah aku, tapi kakak aku. Nah, berarti ini cerita tentang kakaknya. Langsung aja kita baca ini Kamisterian. Jadi, waktu malam hari ada kabar duka dari tetangga rumah aku. Di malam itu, aku, mama, ayah lagi nyelawat ke rumah tetangga dan posisi kakak ada di rumah. By the way, aku tinggal berempat aja ya di rumah. Jadi, posisi kamar kakak dan aku sebelahan. Jadi kalau ada orang di kamar masing-masing itu kedengeran banget. Nah, posisi di malam itu aku lagi nyelawat dan kakak sendirian di rumah. Kakak tuh dengar suara di kamar aku. Terus kakaknya manggil, kakaknya manggil, "Dek, ada yang nyaut." Jadi waktu kakaknya manggil kayak, "Dek, adek," tiba-tiba ada yang nyaut. Padahal di situ posisinya kakaknya lagi sendirian. Terus kakakku berpikir, "Oh, ada aku ya di rumah." Padahal mah enggak. Pas aku pulang, aku langsung ke kamar kakak. Jadi si kakaknya mikir ada si adeknya di rumah itu. Padahal kan enggak, adeknya itu ikut ngelawat. Dan dia nanya ke aku, "Kamu di kamar tadi?"
Dan si adiknya tuh jawab, enggak. Terus dia kaget lah denger aku jawab kayak gitu. Karena kejadian itu akhirnya kita sama-sama merinding dan memutuskan untuk tidur bareng. Besoknya temen kakak datang ke rumah. Temen kakak ini indigo. Diceritakanlah kejadian itu. Katanya emang bener ada tapi nggak singgah. Dia cuman lewat aja dan beberapa kali kesini gitu. Gimana nih Kak Misterian? Itu basic cerita-cerita yang singkat, yang apa ya, sebenarnya itu tuh kalau misalkan kita kejadian tuh pasti ngerasanya merinding, takut, malah pasti sampai nggak bisa tidur. Oke, baik, itu tadi beberapa cerita horor dari para Kamisterian yang sudah aku bacakan. Tapi jangan khawatir, selanjutnya akan ada segmen Q&A bersama dengan narasumber kita yang tentunya akan membahas tentang pengalamannya tak kalah jauh seram dari cerita Kamisterian tadi. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kamisteri, bincang-bincang soal horor. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di program talk show horor Kamisteri, bincang-bincang soal horor. Sesuai dengan janji aku tadi, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di episode kali ini. Langsung aja kita sambut, ada Lili di sini. Halo Lili. Halo. Oke. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu ke pemirsa, sekaligus sapa-sapa pemirsa di rumahnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Novaliolin Sapiti, biasa dipanggil Lili. Hai, salam kenal. Nah guys, pastinya di segmen ini kita bakal membahas tentang cerita horor nih. Dan Lili diundang ke sini pastinya untuk menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang pernah dialamin sama Lili ya. Iya. Boleh langsung ceritain dong nih awal mulanya tuh gimana sih? Awal mulanya tuh mungkin dari aku kecil ya. Pas aku kecil tuh aku sering banget malam-malam kena rep-repan. Oh, ketindihan ya? Iya gitu. Gimana tuh? Tapi ketindihannya itu enggak yang cuma sekali, 2 kali. Itu tuh sering banget dan itu benar-benar jelas gitu. Aku awalnya nggak tahu kalau aku tuh bisa ngelihat atau apa. Tapi selama aku rep-repan itu, aku tuh selalu ngelihat sosok hitam, gede, dan dia tuh selalu nyuruh-nyuruh aku bawa sesuatu yang berat sampai aku tuh nangis. Tidur juga bisa sambil nangis. Maaf nih, sebelumnya kamu dari kecil emang udah bisa ngerasain hal itu atau baru-baru nggak ngerasa gitu kayak aku nggak ngerasa gitu. Aku nggak ngerasa aku bisa lihat, tapi kayak setiap kali ada kejadian tuh aku selalu ngelihat hal-hal janggal. Kalau kamu tuh ada keturunan gitu atau gimana? Nggak ada sih, aku nggak ada keturunan. Cuma kalau kata mama aku ya, mama aku tuh punya kakak dan kakaknya itu ya bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin nurunnya ke aku juga ya. Nah, cerita atau pengalaman yang paling kamu awal mulanya nih dari sini nih, kamu yang ngerasa kamu tuh kayak takut banget deh gitu. Aku takut itu, paling takut tuh pas SMA sih. Pas kejadian ikut perkaju atau perjusa gitu. Jadi dari kecil, dari SD itu selalu ada kan kayak perkaju atau perjusa. Tapi aku tuh nggak pernah boleh ikut. Aku baru boleh ikut pas aku kelas 10, yaitu kelas 1 SMA. Pas kelas 1 SMA itu aku ikut perkaju dan aku lagi head. Itu aku lupa perkajunya di mana, tapi di sekitaran Cibuburan gitu. Dan di situ tuh aku setiap malam, kan kita 2 malam, terus itu ngelihat banyak macam hal. Kayak pas itu aku lagi di toilet itu kan letaknya di ujung belakang kan. Iya. Nah di dekat toilet itu ada pohon. Pas aku ngeliat pohon tuh aku kayak ngeliat sosok gede hitam, tapi palanya tuh 2 bercabang kayak kaktus. Gak kebayang sih, serem banget sih. Iya kayak gitu. Terus habis itu aku nggak jadi ke toilet dan di situ aku nangis. Aku bilang ke guru aku kayak itu di situ ada
ada setan di situ, ada setan gitu. Terus guru aku nyuruh aku istighfar, sama aku cuma dikasih minum. Terus aku disuruh duduk di pendopo di tempat yang ada guru-gurunya. Terus gak lama di depan pendopo itu juga ada pohon kan. Ternyata di belakang pohon itu tuh kayak ada orang yang posisinya tuh kayak lagi ngintip gitu. Jelas banget itu. Jelas banget itu, tapi tuh posisinya pohon kan. Terus habis itu dia tuh kayak begini, tapi mukanya tuh kosong, rata, matanya tuh kayak cuma bolong doang. Itu kira-kira cewek apa cowok tuh sosoknya? Kayaknya sih cowok ya, soalnya dia tuh nggak ada rambutnya, nggak ada bentuknya, kayak bener-bener dia cuma pala, leher, muncul, terus kayak ngelihat gitu ke arah situ. Terus karena di situ, Aku merinding banget loh gitu. terus karena di situ malah makin nangis kejer, akhirnya disuruh masuk ke tenda. Terus di tenda itu, kayak di belakang tendanya itu ada Mbak Kunti gitu. Jadi itu bener-bener perkaju di situ tuh, yang kayak hawanya tuh udah serem banget. Terus ada temen, dia tuh kembar. Nah yang kembarannya ini temen aku. Dia tuh sampai pingsan mulu gitu loh. Dan itu tuh kayak nggak tahu kenapa dia sebenarnya nggak sensitif, tapi dia kayak pingsan mulu, sakit. Jadi waktu hari itu tuh nggak cuman kamu aja yang ngerasain Iya banyak. hawanya gak enak gitu. Banyak banget. Kayak temen aku yang kembar, aku terus sama yang lain-lain juga kayak ngerasa gitu. Terus tadinya tuh katanya di perpajunya itu mau ada jurit malam, kayak tengah malam kita tuh disuruh keliling gitu, itu nggak jadi karena ada kejadian aku sama temen aku itu. Berarti satu hari itu kamu ngerasa kayak gak enak badan gak sih? Soalnya kan kalau misalkan ngerasain hal-hal kayak gitu kan biasanya kayak langsung besokannya sakit, atau di saat itu juga kamu demam atau gimana nggak? Enggak sih, aku cuma nggak enak badan. Terus kita ada acara apa sih, api unggun ya. Selama itu juga aku kayak terus-terusan merinding, kayak ada orang-orang yang kayak keliling di sekitar aku, tapi tuh nggak kelihatan, tapi ngerasa. Jadi rasanya Sumpah aku merinding banget loh guys. Ada apa lagi nggak yang kamu lihat di sana gitu? Kayaknya cuma itu. Akhirnya abis acara bakar-bakar api unggun, kita tidur, dan pagi-pagi itu bangun kayak nggak ada yang terjadi. Yang tadinya mau jurit malam, akhirnya kita perginya pagi-pagi buat main games yang bendera gitu. Terus habis itu siangnya kita pulang. Besoknya tuh karena libur hari Minggu, jadi aku bisa istirahat di rumah dan nggak ngerasain apa-apa. Nah itu tapi pas waktu kamu di rumah udah kamu ada ngerasa diikutin atau gimana nggak, atau kamu masih kayak ngerasa sensitif gitu, bayang atau apa sih? Kalau jadi kamu kayak udah gak bakal bisa tidur atau mungkin sakit? Aku bisa tidur sih kalau di rumah. Mungkin kalau kadang di rumah juga ada horornya gitu. Tapi karena dari kecil udah ada di situ, jadi aku udah biasa aja gitu. Entah yang kayak misal aku lagi nangis, terus tiba-tiba aku ngerasa malah aku ada yang ngusap-ngusap. Kayak padahal tuh di situ tuh nggak ada orang, tapi emang kerasa gitu ada yang ngusap. Jadi kamu emang apa ya, maksudnya istilahnya kayak kamu juga sensitif sama hal-hal horor kayak gitu, sampai bisa ngerasain di pusat kepalanya itu. Maksudnya kalau di horor tuh itu butuh energi yang besar untuk si sosok itu buat bisa sentuh kamu ya. Iya sih. Berarti kamu harus hati-hati banget ya. Sekarang masih kayak sering ngerasa kayak gitu juga nggak? Sekarang enggak sih. Paling kalau misalnya di jalan, kan karena aku kerja, aku pulang kerja kan sekitar jam 7 malam gitu. Terus kalau malam aku naik motor tuh aku suka sambil ngeliat-ngeliat pemandangan gitu. Dan kadang tuh aku suka iseng ngeliat-liat ke atas gitu kan. Terus di atas tuh kayak banyak banget gitu. Kayak aku pernah lihat sosok tinggi gede, tapi dia tuh badannya kurus banget gitu. Terus aku ngeliat itu 2 hari. Terus aku liatin mulu. Terus setelah itu tuh dia hilang, gak ada gitu. Jadi aku nggak tahu dia kemana, entah dia ngikut aku atau dia nyadar aku ngeliat. Jadi dia bener-bener nggak ada. Sampai sekarang tuh nggak pernah lihat lagi. Jadi selang dari itu emang kamu suka ngerasain hal-hal kayak gitu juga ya. Serem banget sumpah. Ada lagi nggak yang paling serem atau sosok apa deh yang pernah kamu lihat terus kamu kayak ngerasa ini nih yang bikin gue paling takut gitu? Apa yang sosok tinggi gede itu kah, atau Mbak Rizky gitu, atau apa, ada gak? Enggak sih. Aku tuh ada di sekitar rumah aku itu tuh ada satu warung kecil. Dan dia tuh cuma buka kalau pagi karena dia jualan nasi uduk. Dan di situ tuh horor banget gitu loh, kayak di depan warungnya itu sempat ada orang yang bunuh diri.
terjun dari lantai atas dan jatuhnya tuh di depan warung itu. Yang tadinya warung itu tuh serem, karena ada kejadian itu makin serem lagi gitu. Terus namanya juga itu kejadiannya pas aku masih SD. Terus SD aku tuh iseng jam maghrib gitu aku lewat gitu. Terus sampai rumah tuh aku langsung ditanyain, kamu bawa siapa, sama orang rumah. Terus kayak aku nggak ngerti kayak maksudnya bawa siapa apa gitu. Terus habis itu kayak ayah aku tuh kayak ngomong sama orang di belakang aku, tapi di belakang aku tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, maaf sebelumnya itu yang apa kamu bawa siapa tuh yang tadi siapa kata kamu, tante kamu atau Tante. itu yang ngomong tuh yang punya yang bisa ngerasain kayak gitu? Bukan, Oh, bukan. ayah aku. Oh, ayah kamu juga ngeliat gitu. Terus Tuh, terus habis itu akhirnya dibawa kayak ke ustadz gitu, nanya deh kayak ini kenapa gitu. Terus cuma tuh gak dikasih dengar yang jelas gitu, cuma pernah diceritain kan. Terus katanya si sosok ini tuh pas aku lewat dia tertarik dan dia tuh mau ngebawa aku. Tapi karena di situ posisinya aku nggak sendirian, aku jalan berdua gitu kan sama sepupu aku, jadi dia ngikut sampai rumah. Terus habis itu katanya diusir dan ya itu sosok itu tuh dari warung itu. Tapi kalau kayak gitu kamu keseringannya diganggu atau kayak cuman pengen ikut aja sih? Tapi kamu nggak yang cuman ngerasain aja ya? Nggak yang berinteraksi sama sosok-sosok itu ya? Kita aja kalau misalkan ngerasain pun kita energinya ikut kekuras kan? Capek. Ya capek gitu ya rasanya. Nah ada nggak pesan nih buat temen-temen nih kalau misalkan kayak melihat sosok gitu di jalan atau apa, mending kayak kita hiraukan atau kadang kan ada juga yang kayak misalkan kita doa-doa nih kayak bismillah atau gimana gitu suka ngikutin juga nih. Kamu biasanya kalau misalkan ada sosok itu kamu kayak lebih menghindar atau gimana? Aku lebih ke suka pura-pura nggak lihat, terus kayak ya udah biarin aja. Oh, kita kayak nggak usah peduli sama dia ya? Kayak mau dia ngeliat kita, terus kita ngeliat dia nih eye contact gitu, kayak ya udah biarin aja, nggak usah dipeduliin gitu. Karena nanti mereka tuh kalau misalnya dipeduliin, mereka suka makin tertarik gitu. Nah sebelumnya makasih ya buat Lily udah mau datang ke acara K-Misteri dan udah mau berbagi pengalaman horornya. Nah buat pemirsa juga nih yang punya pengalaman horor atau mau datang ke K-Misteri untuk berbincang-bincang horor bareng sama aku di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram kami dan kirimkan biodata serta cerita horor kalian. Jangan lupa untuk selalu tonton K-Misteri, bincang-bincang horor setiap hari Kamis di jam 10 malam. Aku Afnan dan aku Lily, pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Dadah.